karena yang dengernya biasanya which is saja, jadi kalau misalkan bendanya banyak juga dia tetap menggunakan which is gitu. Nah itu yang kurang benar. Halo semuanya, selamat datang di Basic Belajar Asik. sama kita nih host-host yang kece abis. Pastinya. Perkenalan dulu kali Raya. Iya. Halo, perkenalkan nama aku Audrey Stefani, biasa dipanggil Audrey. Kalau gue Aura Karenisa Zatira, biasanya dipanggil Aura aja. Iya, kita akan menemani kalian ke depannya setiap Di setiap minggunya Rabu, pokoknya stay tune terus, setiap Rabu bakalan selalu ditemenin sama kita berdua. di channelnya SMK Pariwisata Medland. Sekarang nih kita udah sama guru yang kece abis juga. Parah. Oke, silakan Mr. Nana untuk perkenalan. Halo, nama saya Nana Suryana. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Pariwisata Medland ini. Salah satu guru bahasa Inggris. Oke. Tapi sebelum kita mulai Ngobrolnya. nanya-nanyanya, kita mending reaction video dulu nih. Kita lihat video yang mau kita bahas. Iya benar, yang Jaksel habis. Misi mas, kopi sasetnya 2 ya mas. Oh iya. Thank you. Ini jadi berapa mas? Jadi 10.000 mas. Oh ya sebentar ya mas. Wait, what? Literally 10.000? Seriously? Oh my gosh. Enggak sih, Di kampus gue nih kayak gini tuh bisa sampai 30.000. Literally 30.000. Padahal kan ini cuma coffee yang which is gak ada seduh. Oh my god, I mean like di sini tuh murah banget gak sih yuk? Faiz berubah semenjak kita kuliah di Jaksel. Jadi norak. I'm not changing at all. Gue nggak berubah even sedikit pun. I mean like, gue tuh cuma nemu pergaulan yang pas buat gue. Ya which is literally gue banget. Is, lu ngomong jangan gitu amat lah. Norak tau nggak? Kan gue yang malu jadinya. Yo, kita nih sebagai human harus bisa adaptation. Gue kuliah di Jaksel, which is anak-anaknya gaul banget. Ya gue harus berbaur dong. Selalu deh. Oke, sampai situ aja reactionnya. Untuk Mr. Nana sendiri, gimana nih komentar dari videonya Iya. sendiri? Menurut Mr. Nana tuh kayak gimana sih? Iya. Jaksel, which is literally gitu. Dari segi mana nih? Dari segi bahasa. Iya, Iya. dari segi bahasanya dulu. Kalau dari segi bahasa, kami orang linguistik, namanya yang orang-orang yang mempelajari bahasa itu namanya linguistik ya. Dari segi linguistik itu ada beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, satu ini menyalahi aturan. Kalau memang bahasa Indonesia dengan kaidahnya, silakan gunakan bahasa Indonesia dengan kaidahnya. Atau kalau memang bahasa Inggris dengan grammarnya, silakan gunakan grammarnya. Tetapi karena ini pembelajaran dan ini dibawa menjadi sebuah kebiasaan, mungkin maksudnya adalah kalian itu harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Iya, benar. Meskipun ada beberapa kata yang misalkan yang nggak tahu. Iya, Nah benar. itu ditambal sulam lah dengan bahasa Indonesia. Tetapi ternyata itu memunculkan sebuah kebudayaan baru tuh. Nah benar. maka di dalam bahasa Inggris disebutnya salah satunya adalah bahasa slang ya. Bahasa slang itu jadi bahasa kayak anak gaul. Kalau di kita di bahasa Inggris itu ada istilahnya sendiri. Nah kalau di bahasa Indonesia ternyata ada bahasanya bahasa campuran begini. Iya, benar. Well sebetulnya di dalam bahasa Indonesia itu memang campuran dari beberapa bahasa daerah. Kemudian ada bahasa serapan dari bahasa Belanda. Kemudian diberikan sebuah payung hukum oleh pemerintah Indonesia bahwa ini loh bahasa Indonesia. Kemudian dibuat aturan dan rumus dan segala macamnya. Kalau menurut saya ini tidak apa-apa karena ini adalah pembelajaran. Cuma yang mungkin harus dikomentari adalah lebaynya itu mungkin ya. Oh, jadi kan kalau lebay itu emang anak Jaksel banget, kayak udah tergantung dari lingkungannya ya, kayak Iya sebenarnya. benar. Apalagi yang ngomongnya Rachel literally Itu Audrey easy banget. Jadi vibing ya. Iya kayak gitu. Nah, kalau menurut Mr. Nana nih,
penggunaan yang benernya tuh seperti apa sih? Kayak tadi ada literally, ada which is. Iya, untuk penyusunan katanya tuh Iya. yang benar tuh seperti apa? Begini, kalau kita bilang literally, itu artinya memang tampak di dalam kenyataan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang you are literally monster, artinya yang kamu lihat di si objek yang kita sebut itu benar-benar dia adalah monster gitu ya. Jadi bukan monster dalam artian you break my heart or something like that gitu ya. Tetapi kalau memang literally itu disandingkan di sebuah kalimat, maka harus yang benar-benar memang kejadiannya seperti itu. Misalkan I'm literally gonna die gitu ya, berarti memang Dia bener-bener pengen mati. mau mati gitu. Jadi untuk kejadian yang memang atau peristiwa atau apapun yang memang beneran. Kalau which is itu hanya kalau dialih literasikan ke dalam bahasa Indonesia itu yang gitu ya. Yang apa nih? Yang haus. Ya, yang pokoknya yang gitu ya. Misalkan kenapa which is, tetapi which is-nya itu di sana tadi ada yang kurang. Kalau ternyata benda atau hal yang disebutnya lebih dari satu, jangan which is, tapi which are gitu. Harusnya Which are ya teman-teman. which Jadi are jangan baju biru. Baju merah, baju kuning misal gitu. Tetapi kalau cuman satu baju hitam ya which is yang baju hitam misalkan. Nah itu begitu. Oh, jadi lebih ke poinnya ya. Kalau misalnya which are kan dia banyak. Banyak. Kalau ini benar-benar menunjuk pada satu. Satu. Nah, karena yang dengernya biasanya which is saja, jadi kalau misalkan bendanya banyak juga dia tetap menggunakan which is gitu. Nah, itu yang kurang benar. benernya. Ya. Kalau misalkan tadi kan Mr. Rana bilang ada istilah slang nih. Nah, contoh slang tuh seperti apa sih? Slang Mr. yang ini, yang rocker itu bukan sih? Bukan, Dre. Ini tuh dalam begini. Bukan ya? Bukan, itu band. Oh, salah. Ini slang bahasa ya, Sar? Oke, kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia disebut bahasa baku dan bahasa non baku gitu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris pun demikian. Ada yang disebut dengan bahasa yang pendidikan, ada yang disebut dengan bahasa keseharian. Nah, bahasa keseharian itu salah satunya adalah bahasa slang. Dengan banyakannya kalau sekarang ada di lirik lagu. Kata-katanya itu kasar gitu ya, yang kasar. Nah itu salah satu jenis bahasa slangnya. Padahal di dalam kamus kan itu sebetulnya tidak ada gitu. Tetapi karena masyarakat melabelinya dan menggunakannya, maka itu muncul kayak seolah-olah itu adalah bahasa Inggris. Oh, jadi kayak cuma karena kebiasaan gitu ya, Sar. Jadi betul. kita karena pakai sehari-hari gitu. Betul. Jadinya di Muncullah bahasa slang. Slang. Berarti bukan slang yang dimaksud Audrey ya, Bukan Sar? yang kali ini. Bukan kan ya. Soalnya aku udah mikirnya ke situ. Oh, ada juga slang di Inggris ya? Iyalah. Udah internasional ternyata. Udah go internasional, Band. bukan lagi Bukan ngeband. lagi. Nah, Ya. Sir, Aura nih pengen nanya, kalau misalkan make kayak gitu sebenarnya boleh-boleh aja kan di Boleh. keseharian kita itu juga melatih sebenarnya Inggris melatih kita. iya Cara kayak kita conversationnya yang Betul. gimana? iya pronunciation-nya bener atau enggak Untuk gitu, memperhatikan Sir. diri kita juga ngomong sama orang gitu kan, Sir ya? Betul. Nah, ada cara lain nggak, Sir? Ada cara lain nggak sih, Sir, kalau misalkan kita pengen belajar bahasa Inggris biar Tapi ngomongnya lancar tapi gitu? jangan kayak yang kayak lebay kayak Iya, tadi gitu, maksudnya Sir. Jadi kayak caranya biar- tuh yang formal aja. Jadi Gimana? biar kayak full bahasa Inggris gitu, nggak yang campur-campur kayak anak jaksel gitu loh, Sir. Iya, betul. Yang pertama yang harus dipunyai adalah vocabulary yang lumayan banyak ya. Kalau punya vocab banyak itu bisa berbicara menyambungkan di dalam bahasa Inggris. Kita tidak berbicara grammar karena grammar itu nomor sekian. Yang penting memang adalah keberanian. Kenapa? Karena kita dibesarkan bukan dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi wajar aja kalau memang masih dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Nah, yang tidak boleh itu justru yang tidak pernah pengen bisa bahasa Inggris tapi tidak pernah belajar gitu ya, meskipun dengan caranya anak Jaksel. Jadi kalau menurut saya anak Jaksel itu adalah salah satu cara belajarnya. Nanti seiring berjalannya waktu, dia akan
mencoba untuk mengingat, oh ini bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Inggrisnya apa, kemudian mengatakannya lama-lama juga nanti dia disambungin dengan sendirinya. Jadi dari kebiasaan ya, Sir, Ya. gitu. Dimana itu dari kebiasaannya. tuh lama-lama jadi bisa. Ah, Iya. betul. Cuman yang tadi Sir bilang nih, kan kalau misalnya grammar tuh menurut Sir tuh nomor sekian, tapi nggak banyak, sebagian orang pun bilang kalau grammar itu penting loh di Inggris. Di Ya. dalam kita conversation tuh penting loh, harus tahu betul. loh gini. Betul. Menurut Sir gimana? Begini, sepengalaman saya ketika saya berbicara dengan orang-orang yang berlatar belakang berbahasa Inggris, mereka sebetulnya tidak terlalu mementingkan grammar karena dengan sendirinya si grammar itu akan muncul ketika kita memang sudah ngobrol menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti ini, ketika kita bilang I eat porridge yesterday, gitu ya. Mereka paham bahwa kita itu makan bubur kemarin, tetapi yang harus dirubah adalah kemudian setelah kamu bisa dan mengerti bilang I eat porridge yesterday, maka eat-nya itu harus kamu ganti dengan ate, gitu. Nah, itu pola perubahannya. Jadi, kalau sekarang orang Indonesia itu justru harus belajar grammar mengingat. Iya, benar. Tetapi tidak pernah dibiasakan untuk ngomong bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi itu akan sulit. Menurut saya sebagai seorang yang belajar bahasa Inggris, mendingan pakai cara Jaksel tersebut, kemudian katakan sebanyak-banyaknya vocabulary dalam bahasa Inggris. Nah, grammarnya itu nanti belakangan dimasukkan aja sedikit demi sedikit. Gitu. Yang penting praktek dulu Yang aja penting gitu praktek, ya. yes, that's right. Tuh, jadi kayak anak grammar. Paham betulnya mah soal Belakangan lah, yang penting kita pede dulu ya, Bre. Yes, that's benar, right. benar. That's the point. Jadi untuk mengatakannya kita tidak tahu benar atau salahnya. Bagaimana tahu benar atau salah kalau memang tidak dikatakan? Iya. Mendingan dikatakan gitu. Jadi ada yang ngoreksi, oh lu tuh mestinya kayak gini nih, bukan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Yang penting kita berani speak up gitu ya, Sar, Betul. ya. Berani buat ngomong daripada kayak Yes. kita diem-diem doang kayak apa sih? Kapan bisanya kalau Iya, diam-diam benar. aja? benar, Sir. Terus kalau misalnya untuk Sir sendiri nih, kan Sir guru Inggris di SMK Pariwisata Medland. Untuk pembelajarannya tuh Sir nerapinnya seperti apa? Nah. Untuk murid-muridnya. Iya. Kan pasti orang-orang di rumah nih mau tahu nih, Mr. Nana gimana sih? Asik Ngajarnya, apa enggak cara sih? ngajarnya gimana sih nih bahasa Inggris? Apa boring ya cuman gitu-gitu doang? Iya. Kan? Baik, gini. Saya mempertimbangkan latar belakang pendidikannya yang dari SMP. Karena ada beberapa siswa latar belakangnya memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dengan bagus dan gurunya di SMP ngajar bahasa Inggris dengan bagus. Tetapi ada banyak juga siswa-siswi yang latar belakang pendidikan bahasa Inggris di SMP-nya itu kurang. Contoh, mohon maaf ya, gurunya itu jarang masuk misalkan, atau hanya dikasih tugas kemudian menerjemahkan dengan kamus gitu. Atau enggak dengan Google Translate. Iya, atau dengan Google Translate. Ini ditemukan beberapa kasus seperti ini. Jadi kalau misalkan saya mengajarnya harus menggunakan standar saya, maka akan ada timpang tuh. Yang tidak mengikuti tetap tidak bisa mengikuti, yang sudah pintar ya memang Jadi mereka akan istilahnya lebih belajar nggak lagi. adil gitu ya. Betul. Maka di sana harus ada penyeimbang. Penyeimbangnya adalah biasanya saya treatment yang memang sudah bagus bahasa Inggrisnya dengan conversation yang lebih banyak. Tetapi mereka juga harus mampu ngajarin teman-temannya Yang belum bisa. Karena dengan begitu ketika dia mengajarkan temannya secara tidak langsung kan dia belajar juga. Iya Gitu. sih, benar. Maka biasanya itu butuh proses 1 tahun. Jadi di 1 tahun pertama kalau pertemuannya intens, biasanya di tahun kedua itu sudah mulai untuk bisa berbicara selama ini minimal 10 atau 20 kalimat sudah berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, Aura mau nanya nih, selama Mr. Nana ngajar, itu Mr. Nana tuh kayak ngeharusin banget gak sih siswanya buat kayak selama pelajaran saya kamu harus ngomong bahasa Inggris. Iya betul, gitu. kan ada tuh guru Ada yang tuh kayak guru gitu. yang kayak kamu kalau nggak Ngomong bahasa Inggris dihukum, denda. Iya. Gitu. Kalau Mr. Nana Kalau sendiri Mr. tuh Nana sendiri gimana? gimana nih? Ya itu kan hanya salah satu cara ya. Cuma kalau saya memang mau siswa saya
memahami atau tidak, ketika saya mengajar biasanya akan ada bahasa Inggris secara terus-menerus selama 30 menit. Setelah itu, ketika memang ada yang ingin ditanyakan, tapi kalau memang ditanyakannya tidak bisa atau belum bisa di dalam bahasa Inggris, maka boleh bertanya dalam bahasa Indonesia. Cuma porsi ngomong bahasa Inggrisnya harus lebih banyak. Kan kita belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa Indonesia. Bener banget sih Dre, tuh Dre harus lebih banyak yang gimana gitu. Kan aku soalnya dari Aussie ya, jadi agak gimana gitu sih. Oh my god, literally aku kayak gitu. Terus tadi kan Mr. Nana sendiri bilang anak yang udah bisa ngajarin anak yang belum bisa. Tapi kan ya nggak munafik ya, teman-teman kita agak ada yang korek gitu kan. Ih nggak mau atau enggak agak julid gitu. Kalau menurut Mr. Nana sendiri itu kayak gimana sih? Ya pola pikir orang-orang maju itu harusnya tidak pelit berbagi ilmu ya, tidak koret berbagi ilmu. Harusnya karena kalau ilmu itu semakin dibagi dia semakin bertambah gitu. Jadi nilainya itu tidak semakin berkurang. Maka ketika saya minta tolong yang sudah bisa ngajarin yang belum bisa, ini pasti yang sudah bisa ilmunya pasti akan bertambah automatically. Itu memang sudah alamiah. Seperti itu pemberian Tuhan, murni pemberian Tuhan. Ketika ilmu dibagi, maka dia akan bertambah. Gitu. Udah ilmunya banyak, pahalanya pun banyak. Nah, Iya, Udah tapi ngajarin kayaknya kalau orang. misalkan ada yang julid gitu mending otodidak nggak sih, Sir? yang julid itu karena dua hal. Satu memang dia nggak ngerti, yang kedua memang dia tidak mau belajar. Antara yang mana nih? Nah, munculnya sikapnya menjadi julid. Kalau yang ngerti mah pernah julid nggak? Yang penting Saya kan nggak pernah gitu ya, pernah juga gitu kan. Sebagai manusia, mau itu julid itu kebutuhan loh, Sir. Kebutuhan sehari-hari loh, nggak julid. Saya nggak mau asupan. Nggak ada asupan gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, Sir, kayak misalkan kayak nonton film gitu sebenarnya bisa ya buat apa namanya Kita kan belajar. Cara berlatih ya, kayak bisa. nonton film-film orang luar tuh yang bahasa Inggris gitu terus Denger lagu, Iya. terus ngapalin, gini-gini. sebenarnya yang penting lebih banyak praktek ya, Sir ya, Yes, ketimbang betul. harus kayak ngafalin ngebelajar dan ada ulangan baru ngafalin, mending ngomong Iya. aja dulu Ya. nih buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris. nggak pede apa-apa aja dulu. nggak apa-apa ya meskipun Nggak bakal campur-campur ya, dipuji. Ya. Mister ya. Nggak bakal Meskipun dipuji. campur-campur, meskipun salah-salah, yang terpenting adalah keberanian untuk berbicaranya dan memunculkan intonasinya benar atau tidak. Iya. Nah, itu harus dipelajari. Mungkin salah satu muncul kenapa sebabnya jadi lebay karena dia pengen intonasi sama pronunciation-nya itu sebetulnya benar Iya. gitu. Cuma terlalu berlebihan ya, Sir ya. Iya. Terlalu dilaga-laga ya, terlalu banyak gaya ya. Iya. Nah, Ya, begitu. mungkin segini dulu aja ya kali ya, Sir. Mungkin Oke. next Untuk time kita pembelajaran hari ini aku udah banyak banget banget. belajar. Makasih Which is banget nih di otak aku nih udah penuh gitu. Iya. Dan kita kayak bisa nih di belakang mah belajar bahasa lebih Inggris sama Mr. Nana gitu kan. Buat kalian juga yang mau masuk ke SMK Pariwisata Medland, mau belajar banyak bahasa Inggris, bisa cari Mr. Nana langsung ya, Sir ya. Bisa. Mantap. Pokoknya jangan lupa kalian like, subscribe, dan stay tune terus di channel SMK Pariwisata Medland. Dalam podcast Basic Belajar Asik.